Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Putri, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Korporat Diplomasi, Peran SM Entertainment Melalui New Culture Technology dalam Diplomasi Publik Korea Selatan. Paragraf awal dari latar belakang merupakan pengantar yang mengindikasikan bahwa diplomasi publik tradisional cenderung dijalankan oleh negara sebagai aktor utama. Seiring berjalannya waktu, diplomasi publik mengalami perkembangan, yang mana pada saat ini aktor-aktor seperti organisasi, badan usaha, kelompok kepentingan, pebisnis, sampai individu juga bisa berkontribusi dalam diplomasi publik suatu negara. Gelombang penyebaran budaya Korea Selatan yang dikenal dengan Hallyu atau Korean Wave mendunia dan dinilai memiliki potensi untuk membentuk citra baik negara Korea Selatan, sehingga pemerintah Korea Selatan mengadaptasinya ke dalam diplomasi publik negara tersebut. Kepopuleran Korean Wave ini baru terjadi semenjak industri budaya lokal, yaitu perusahaan swasta, melakukan berbagai inovasi. Dalam aspek ini, SM Entertainment selaku perusahaan atau agensi hiburan tertua di Korea Selatan memiliki kontribusi luar biasa, yaitu melalui inovasi strategi perusahaannya yang dikenal dengan culture technology. Berkat culture technology ini, K-pop yang saat ini menjadi bagian paling penting dalam Korean Wave dapat semakin menjangkau konsumen secara global. Berangkat dari perkembangan pada konsep diplomasi publik, maka fenomena yang dimiliki Korea Selatan yang melibatkan SM Entertainment sehingga perusahaan ini melalui New Culture Technology yang mampu memberikan kontribusi dalam diplomasi publik dirasa patut untuk diteliti. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah melihat seperti apa peran yang dimainkan SM Entertainment sebagai aktor non-negara berbentuk perusahaan swasta atau korporat melalui New Culture Technology dalam diplomasi publik Korea Selatan. Sedangkan pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana peran SM Entertainment melalui New Culture Technology dalam diplomasi publik Korea Selatan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana SM Entertainment selaku aktor private turut berperan dalam diplomasi publik Korea Selatan melalui inovasinya yang dinamakan dengan New Culture Technology. Manfaat pada penelitian ini terbagi dua yang dapat dilihat pada slide. Begitu juga dengan studi pustaka, yang mana peneliti memasukkan 5 studi pustaka utama. Penelitian kali ini menggunakan konsep korporat diplomasi yang dikemukakan oleh Candace L. White, yang mana konsep ini mengacu kepada peranan korporat atau perusahaan dalam diplomasi publik suatu negara. Menurut White, ada beberapa aktivitas bisnis yang kemudian dapat dikategorikan sebagai kontribusi perusahaan dalam diplomasi publik negara yang dapat dilihat di dalam slide. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 5 aktivitas bisnis yang apabila dilakukan oleh suatu perusahaan maka dapat dihitung sebagai kontribusi perusahaan tersebut dalam diplomasi publik, yaitu yang pertama ada cultural diplomasi, foreign investment, branding, brands, sampai kepada CSR. Selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, yang mana batasan penelitiannya dibatasi dari tahun 2009 sampai tahun 2020 dengan alasan dalam kurun waktu tersebut interaksi antara pemerintah Korea Selatan dengan SM Entertainment dalam hal diplomasi publik semakin terlihat, dan juga upgrade dari CT ke NCT terjadi dalam kurun waktu tersebut. Pada teknik pengumpulan data berupa data sekunder yang didapatkan dari studi keperpustakaan atau literatur review, yang mana setelah itu diolah dengan tahap metodologi kualitatif oleh Dr. Lexi J. Moleong. Selanjutnya bab 2. Sesuai judulnya, bab ini merupakan tinjauan konseptual terhadap konsep yang digunakan pada penelitian ini, yaitu konsep korporat diplomasi yang dikemukakan oleh Candace L. White. Pada bab ini, peneliti kemudian menjabarkan kelima aspek tersebut dengan mencantumkan definisi-definisi yang didapatkan dari pendapat para ahli dan sumber-sumber kredibel terkait apa itu cultural diplomasi, investasi asing, branding, pembahasan mengenai brand, produk, dan ekspor, sampai kepada aktivitas CSR. Beberapa poin-poin inti dapat dilihat pada slide. Pada bab ini juga dibubuhkan beberapa contoh sederhana seperti beberapa kegiatan SM Entertainment yang termasuk pada kategori-kategori diplomasi kebudayaan, branding, dan lain-lain, yang nantinya secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap citra Korea Selatan dan kontribusinya terhadap diplomasi publik Korea Selatan. Bab ini terdiri dari 2 subbab. Yang pertama adalah mengenai transformasi Hallyu dalam diplomasi publik Korea Selatan. Hallyu sebagai soft power. Dukungan yang diberikan pemerintah Korea Selatan terhadap Hallyu atau Korean Wave berkaitan dengan krisis dan humiliation yang dialami oleh Korea Selatan pada 4 periode, yaitu dimulai pada penjajahan Jepang tahun 1910 sampai 1945, masa Perang Dingin, periode ketiga pada tahun 1980-an ketika terjadinya inflasi,
Dan periode keempat yang menyebabkan Korea Selatan sangat malu karena harus meminjam dana dari International Monetary Fund atau IMF. Rasa malu yang dialami Korea Selatan ini mendorong pemerintahnya untuk melakukan reformasi kebijakan sampai dengan kebijakan kultural, yang salah satunya bertujuan untuk menciptakan citra yang baik secara internasional bahwa Korea Selatan saat ini sudah tidak lagi terjebak dalam krisis yang memalukan tersebut, sehingga merupakan pilihan yang tepat bagi para investor untuk berinvestasi di negara ini. Adanya potensi yang dimiliki oleh Korean Wave untuk memberikan manfaat kepada negara baik dari segi ekonomi maupun perubahan citra sebagai instrumen diplomasi publik, membuat pemerintah Korea Selatan menyalurkan berbagai dukungan terhadap gelombang penyebaran budaya tersebut, yang mana dukungan dan campur tangan pemerintah Korea Selatan ini diwujudkan melalui Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan, yang mana kementerian ini berafiliasi dengan berbagai lembaga yang beberapa diantaranya juga dibahas aktivitas dan visi misinya secara brief pada bab ini. Subbab selanjutnya adalah berupa penggambaran SM Entertainment sebagai aktor dalam diplomasi publik Korea Selatan, yang mana argumen utama pada subbab ini adalah SM Entertainment merupakan aktor di luar lembaga pemerintahan Korea Selatan yang terdepan dalam memimpin Korean Wave sebagai instrumen utama diplomasi publik Korea Selatan ke berbagai belahan di dunia. Hal ini tidak terlepas dari inovasi dan penemuan Lee Soo-man, founder SM Entertainment, yang dinamakan dengan Culture Technology. SM Entertainment memang menjadi salah satu agensi yang menerima saluran dana investasi dari pemerintah Korea Selatan. Namun, Culture Technology milik SM Entertainment lah yang membuatnya dapat dikatakan sebagai aktor yang sukses dalam penyebaran Hallyu atau Korean Wave. Berbekal konsep Culture Technology, SM Entertainment sukses dalam industrialisasi proses pengorbitan bintang-bintang ternama yang memimpin Shin Hallyu atau Korean Wave gelombang kedua, seperti yang bisa kita saksikan pada saat ini. Pada tahun 2016, Lee Soo-man memperkenalkan inovasi dari Culture Technology yang kemudian dikenal dengan New Culture Technology, yang mana New Culture Technology ini memiliki dua kerangka kerja besar, yaitu yang pertama adalah proses produksi yang terdiri dari casting, training, dan producing untuk menghasilkan bakat-bakat yang akan direkrut oleh SM Entertainment, dan yang kedua adalah proses pemasaran yang disebut dengan marketing atau manajemen. Pada proses pemasaran ini, SM Entertainment memiliki karakteristik bisnis luar negeri yang diversifikatif atau sangat beragam. Hal ini dikarenakan SM Entertainment menafsirkan bisnis K-pop tidak lagi hanya sebatas bisnis musik Korea Selatan saja, tetapi juga sudah merambah kepada bisnis K-culture atau kebudayaan Korea Selatan, yang mana dapat kita lihat di bagan bahwa bisnis musik itu sekarang sudah berkembang menjadi bisnis travel, restoran, karaoke, fashion, retail, theme park, dan bisnis lainnya yang mengikuti lifestyle pada saat sekarang ini. Merujuk kepada pembahasan bab 3 ini, dapat kita lihat bahwa Hallyu atau Korean Wave merupakan fenomena yang mampu mengubah arah kebijakan pemerintah Korea Selatan. Meledaknya Hallyu ini membuat pemerintah Korea Selatan menyadari bahwa Hallyu tidak hanya bisa digunakan sebagai motor penghasilan untuk membayar hutang pasca krisis, namun juga dapat digunakan sebagai hal yang dapat merubah citra Korea Selatan menjadi lebih baik. Di sisi lain, bab ini juga memperlihatkan bahwa penyebaran Hallyu dilakukan oleh aktor swasta, terutama pada penelitian kali ini adalah SM Entertainment menggunakan strateginya yang dinamakan dengan New Culture Technology, yang mana strategi tersebut membuat agensi ini berhasil menjadi pemimpin gelombang penyebaran budaya Korea Selatan atau Hallyu ke seluruh dunia. Lanjut bab 4. Bab ini merupakan analisis peran yang dilakukan oleh SM Entertainment sebagai aktor swasta dalam pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan. Berikut merupakan tabel yang saya olah untuk mempermudah analisis kegiatan perusahaan SM Entertainment menggunakan New Culture Technology dalam kaitannya dengan aspek-aspek yang menurut White merupakan kontribusi perusahaan pada diplomasi publik sesuai dengan konsep corporate diplomasi. Subbab pertama adalah mengenai keterlibatan SM Entertainment pada kegiatan diplomasi kebudayaan Korea Selatan. Yang membuat keterlibatan SM Entertainment ini memungkinkan dalam diplomasi budaya adalah strategi produksi dan industrialisasi dalam New Culture Technology. Strategi produksi dan industrialisasi K-pop dalam NCT harus melalui 3 tahapan, yaitu casting, training, dan producing, di mana pada tahap casting, Lee Soo-man melakukan riset terlebih dahulu kepada selera gadis-gadis remaja yang sekiranya merupakan target konsumen potensial mengenai seperti apa kriteria idola yang ideal bagi mereka. Hasil riset tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman dalam menghasilkan produk-produk kebudayaan yang digemari secara global.
Keberhasilan ini kemudian membuat pemerintah tidak ragu menggandeng artis-artis SM Entertainment dalam aktivitas diplomasi kebudayaan ke berbagai negara, yang mana pada bab ini mencantumkan contoh-contoh seperti diplomasi kebudayaan oleh Super Junior ke Indonesia, diutusnya grup wanita SM Entertainment yaitu Red Velvet ke Korea Utara, dan kegiatan NCT Dream bersama Presiden Moon Jae-in di Malaysia. Subbab kedua mengenai penanaman modal asing atau foreign investment. Foreign investment ini merupakan salah satu perwujudan dari strategi bisnis diversifikatif oleh SM Entertainment, yaitu dengan memperluas cakupan bisnis dengan menanamkan modal atau berinvestasi di berbagai negara. Di sini peneliti memberikan contoh investasi asing SM Entertainment melalui jalinan kerjasama dengan PT Transmedia Corpora Indonesia dan Capitol Music Group di Amerika Serikat. Transmedia berharap melalui kerjasama ini SM Entertainment sebagai pelopor Hallyu dapat berbagi pengalaman dan implementasi manajemen mereka mulai dari seleksi peran, pelatihan, produksi, marketing, dan talent management sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan industri pop Indonesia. Keseluruhan dari yang disebutkan tersebut memang merupakan strategi SM Entertainment yang tercantum di dalam NCT. Yang ketiga adalah SM Entertainment sebagai aktor branding Korea Selatan. Strategi pertama yang digunakan pada aktivitas ini adalah strategi proses produksi NCT yang mana menghasilkan para idola yang digemari secara global sehingga mendorong pemerintah Korea Selatan untuk mempercayakan branding kepada artis-artis SM Entertainment. Contohnya branding kota Seoul oleh TVXQ, Super Junior dan SNSD, atau kegiatan artis-artis SM Entertainment yang ditunjuk langsung oleh Korean Tourism Organization atau KTO sebagai brand ambassador dalam mempromosikan Korea Selatan. Salah satu artis SM Entertainment yaitu grup Super M juga ditunjuk oleh maskapai penerbangan nasional Korea Selatan yaitu Korean Air sebagai brand ambassador mereka. Keempat yaitu SM Entertainment sebagai brand ternama dalam Hallyu. SM Entertainment juga sangat dipercaya oleh pengusaha produk-produk kebudayaan Korea Selatan untuk menjadi ambasador bagi produk-produk mereka. Sebut saja misalnya brand Missha Cosmetics, Etude House, Innisfree, Natura Republic, dan lain-lain yang memakai wajah-wajah dari SM Entertainment untuk mempromosikan dan sebagai brand ambassador mereka. SM Entertainment sendiri juga merupakan sebuah brand mandiri yang juga memproduksi berbagai produk sendiri di bawah brand SM Entertainment. Hal ini mengikuti pembaharuan dari CT menjadi NCT, yaitunya membuat konsep perusahaan ini juga menjadi berubah, tidak hanya memproduksi musik dan manajemen artis, melainkan juga merambah kepada bisnis olahraga, fashion, dan lifestyle. Hal ini kemudian diwujudkan oleh SM Entertainment dengan membangun Sum Cafe and Market serta SM Town Coex Artium, yang mana keduanya adalah tempat di mana para penggemar bisa membeli pernak-pernik yang berhubungan dengan Hallyu di bawah konten SM Entertainment. Di sini, peneliti memberikan analisis bahwa SM Entertainment berhasil menimbulkan brand awareness secara global sebagai kontribusi dalam diplomasi publik. Terakhir adalah aspek Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan kegiatan yang pada dasarnya memberikan dampak positif terhadap citra negara. CSR SM Entertainment yang disorot untuk memperlihatkan aspek strategi NCT di sini adalah dua kegiatan yaitu Smile Music Festival dan Smile for You. Keduanya pada dasarnya merupakan kontribusi sosial berupa bantuan dari SM Entertainment untuk mewujudkan impian anak-anak dan remaja baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki mimpi untuk menjadi artis atau musisi. Anak-anak target bantuan dari CSR ini kemudian dibina melalui SM Artist Development System, yang mana merupakan pihak yang sama dengan yang melakukan proses training kepada artis-artis SM Entertainment. Melalui kegiatan CSR Smile for You dan Smile Music Festival, SM Entertainment dilihat sebagai perusahaan yang memberikan harapan kepada anak-anak untuk mewujudkan mimpi mereka. Hal ini tentunya menjadi kontribusi yang besar yang dapat diberikan SM Entertainment kepada citra Korea Selatan. Karena CSR Smile for You sendiri salah satunya juga dilakukan di luar Korea Selatan, yaitunya di Vietnam. Pada penelitian kali ini ditemukan bahwa
Ternyata SM Entertainment melalui strategi New Culture Technology mampu berkontribusi besar dalam diplomasi publik Korea Selatan. Terbukti dengan peran aktifnya dalam 5 aktivitas bisnis yang mendukung proses diplomasi publik sesuai dengan konsep korporat diplomasi dari White. Kelima kategori tersebut telah dijalankan oleh SM Entertainment dengan berpegang kepada aspek-aspek New Culture Technology, sehingga dapat disimpulkan bahwa SM Entertainment melalui New Culture Technology telah berperan dalam diplomasi publik Korea Selatan. Sekian presentasi hasil penelitian kali ini, terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.